Selamat siang dok, perkenalkan saya Rima dari tim Business Development Mitra Medis. Di sini saya akan membantu dokter dalam mensimulasikan atau mendemokan sistem Mitra Medis dan juga mensimulasikan apa saja sih fitur-fitur yang ada dalam sistem Mitra Medis. Seperti itu. Untuk lebih lanjutnya kita langsung saja. Pertama kali yang harus dilakukan oleh dokter adalah registrasi akun baru atau membuat akun baru. Ada dua pilihan dok, bisa mendaftarkan mandiri, yaitu dokter bisa mendaftarkan lewat website kami secara langsung, atau dokter bisa dibantu oleh kami untuk didaftarkan akunnya seperti itu melalui WA. Jadi dokter tinggal pilih nih, mau lewat WA kami bantu atau dokter bisa registrasi mandiri di website kami. Saya contohkan saja untuk registrasi akun baru lewat website kami. Caranya seperti apa? Dokter tinggal langsung saja ke website kami atau bisa mengetikkan di Google atau di address bar mitramedis.com. Nah, enter. Nah, di sini dokter akan disajikan halaman website kami. Lalu dokter bisa lihat di kolom kanan yang paling atas di menu login ini. Diklik. Lalu di sini dokter akan melihat menu login. Tapi kalau dokter belum mempunyai akun atau belum pernah registrasi akun sebelumnya, dokter bisa melakukan pendaftaran di sini. Belum punya akun, klik daftar. Oke. Di sini dokter diwajibkan atau diminta untuk mengisi identitas seperti nama lengkap, nomor telepon, email, password, lalu mengulangi password kembali. Lalu setelah mengisikan identitas ini, dokter bisa klik daftar sekarang. Jika sudah diklik, nanti dokter akan menerima email dari kami berupa link aktivasi, yang mana dokter harus aktivasi dengan cara klik link tersebut di email yang tadi sudah kami kirimkan. Nanti kalau sudah diklik link aktivasi tersebut, otomatis dokter langsung sudah bisa login ke sistem kami. Seperti itu. Kalau sudah mengklik link aktivasi tersebut, dokter bisa langsung masuk atau login dengan cara klik masuk, atau tadi bisa di menu login yang pertama tadi dijelaskan ya dok ya. Di sini bisa ditulis email dan passwordnya. Oke, misal ini menggunakan email saya dan isikan passwordnya. Oke, bisa enter atau klik menu login di bawah. Oke, sudah masuk. Kalau sudah masuk, nanti dokter pertama kali akan disajikan dashboard yang tersaji secara real time, yang mana ada informasi-informasi seperti informasi dasar, seperti itu ya. Informasi dasar ini kayak lebih ke pemberitahuan, terus reminder dan lain sebagainya. Lalu untuk grafik laporan ini berisikan laporan, terdiri dari dua laporan, yaitu laporan pembelian dan juga laporan pendapatan. Untuk laporan ini bisa dipilih apakah dokter mau harian atau memilih mau bulanan. Kalau bulanan di 5 bulan terakhir akan ditunjukkan di 5 bulan terakhir. Kalau memilih harian bisa ditunjukkan di 5 hari terakhir untuk laporan pembelian maupun laporan pendapatan. Kita lanjut ke sisi paling kanan. Di sisi paling kanan ada informasi pasien terlayani hari ini. Lalu ada informasi stok obat dan BHP yang hampir habis, stok obat dan BHP yang hampir expired, dan stok obat dan BHP yang sudah expired. Lalu di bawahnya di sini juga ada informasi mengenai penyakit populer atau menampilkan penyakit yang terbanyak di dalam 30 hari terakhir, seperti itu. Oke, dashboard sudah kami jelaskan. Kita langsung masuk ke menu berikutnya, yaitu menu pasien. Di menu pasien ini dokter akan diberikan data-data pasien yang sudah pernah
registrasi sebelumnya di klinik dokter. Dan juga kalau misal ada pasien yang baru yang belum diregistrasikan atau belum pendaftaran, dokter bisa mendaftarkannya atau meregistrasikannya di ini kolom paling kanan di pasien baru. Tinggal klik saja. Lalu di sini akan muncul form untuk mendaftarkan pasien tersebut. Form ini sudah distandarisasi atau sudah sesuai dengan ketentuan Permenkes dan juga sesuai dengan ketentuan Satu Sehat untuk integrasi ke Satu Sehat. Jadi dokter tidak perlu khawatir lagi ya, ini sudah sesuai dengan standarnya semuanya. Untuk pengisiannya juga sangat-sangat mudah. Tinggal hanya mengisikan sesuai dengan yang ada pada keterangan dalam form dan juga tinggal memilih saja seperti itu. Lalu kalau sudah sesuai untuk pengisiannya, dokter tinggal klik simpan di menu bagian paling bawah ini, disimpan. Kalau sudah disimpan, nanti otomatis data pasien yang sudah tersimpan atau yang sudah diinputkan tadi otomatis akan muncul di sini, akan muncul di data pasien ini seperti itu. Sudah muncul nomor rekam medisnya secara otomatis, namanya sudah tersimpan, umurnya sudah terlihat, NIK-nya berapa dan alamatnya di mana. Di sini dokter juga bisa mencari atau search nama pasien ketika pasien itu sebelumnya sudah pernah diregistrasikan. Jadi mudah saja seperti itu. Untuk di kolom paling kanan ini adalah menu-menu pilihan untuk menghapus, untuk mengedit atau mengubah, untuk melihat riwayat rekam medis pasien tersebut, dan untuk mencetak data pasien seperti itu. Oke, langsung saja kita beralih ke menu selanjutnya yaitu menu rekam medis. Oke, di sini akan muncul rekam medis yang sudah terinput di sebelum-sebelumnya gitu. Kalau pada hari itu ada pasien yang sebelumnya sudah terregistrasi atau sudah melakukan pendaftaran atau sudah pernah datang ke klinik dokter, sudah pernah diregistrasikan, itu langsung saja bisa di search atau dicari nama pasiennya. Misal nama pasiennya ini Rizky. Oke. Nah, ini karena pasiennya tadi sudah terregistrasi, ini sudah langsung di refer atau menuju ke form rekam medis. Untuk form rekam medis sendiri ini sudah sesuai juga dengan SOAP, dengan Permenkes dan ketentuan Satu Sehat. Jadi semuanya ini sudah terstandarisasi untuk Satu Sehat. Jadi nanti integrasinya biar lebih mudah dan langsung connect dengan Satu Sehat seperti itu. Ini saya contohkan saja. Untuk contohnya, misal keluhan utama kita tulis demam, nyeri perut seperti itu ya dok. Lalu riwayatnya sekarang demam 1 minggu, nyeri perut 3 hari seperti itu ya. Jikalau memang ada riwayat-riwayat tertentu dalam pasien tersebut, misal riwayat penyakit terdahulu, riwayat alergi, juga bisa dipilih di sini dok. Nih bisa diketikkan mungkin riwayat penyakitnya dulu ada mah atau punya riwayat alergi, alergi obat gitu, misal alergi amoxicillin seperti itu ya dok ya. Ini contoh saja. Oke, bisa lanjut. Setelah lanjut langsung ke form pemeriksaan fisik. Ini sadar baik, tidak ada kelainan, tinggi badannya 158 misal, berat badan 60, skor BMI sudah terisi otomatis, vital sign-nya bisa diisi 120 misal, 80, SPO02-nya 98, suhu tubuhnya karena tadi demam 39, denyut nadinya mungkin 80, pernafasan misal 25, seperti itu ya dok ya. Ini permisalan saja.
Untuk kalau memang ada catatan kondisi tubuh pada pasien tersebut, dokter juga bisa menambahkan catatan, misal perut nyeri hebat bagian kanan, misal seperti itu ya dok ya. Kalau misal ada pemeriksaan penunjang yang sifatnya juga opsional juga bisa ditambahkan, misal menurut tes lab seperti itu ya dok ya, menurut tes labnya itu positif tifoid misal seperti itu dan lain sebagainya. Oke, bisa lanjut. Untuk diagnosisnya juga sudah disesuaikan dengan ketentuan satu sehat, yaitu kita harus menggunakan ICD-10 atau ICD-10. Misal tifoid seperti itu ya dok ya, tifoid fever. Dia apakah menjadi diagnosa utama atau tambahan bisa dipilih di sini. Misal dia menjadi diagnosa utama, dia langsung bisa ditambahkan di sini. Jangan lupa untuk mengklik tambahkan. Nah, di sini sudah ditambahkan. Seperti itu. Kalau misal ada diagnosa sekunder bisa ditambahkan juga. Misal diagnosa sekundernya adalah diabetes, mempunyai diabetes mellitus tipe 2 seperti itu. Dan kategorinya diagnosis tambahan atau sekunder bisa ditambahkan di sini. Nah, ini sudah tersimpan di sini. Maka dari itu lanjut. Nah, di sini juga bisa mengisi KIE. Ditulis saja di sini misal tidak boleh minum kopi, teh, makan makanan pedas seperti itu misal. Lalu misalkan ada tindakan, nanti bisa diisi untuk tanggal waktunya sudah terisi otomatis pada waktu itu juga. Petugasnya ini nama dokter ya sudah terisi juga. Nanti kalau bisa menambah tindakan bisa ditambahkan tindakan. Ini tindakannya juga sudah sesuai dengan ICD-9 atau ICD-9. Ini misal misal tadi ada batuk dan kita butuh nebulizer gitu ya dok ya. Nah, ini bisa nebulizer terapi, tindakannya 1 kali. Di sini harga total bisa ditambahkan. Misal 1 kali terapi tersebut 30.000, misal seperti itu ya dok ya. Kalau ada tindakan yang kedua dan lain sebagainya juga bisa ditambahkan di tindakan kedua seperti itu. Untuk BHP, kalau memang ada BHP yang digunakan, nanti bisa diinputkan BHP-nya di sini. Untuk BHP ini, sebelum menginputkan BHP, catatannya adalah BHP harus masuk ke item stok terlebih dahulu. Kalau tidak masuk ke item stok terlebih dahulu, ini tidak akan bisa muncul seperti itu. Ini muncul karena sebelumnya sudah ada stok infusion set di data stoknya seperti itu. Ini kalau ada tindakan butuh inform consent, ini bisa diklik. Oke, maka lanjut. Oke, kalau tidak ada tindakan di sini bisa dihapus saja. Ini juga bisa dihapus saja. Oke, agar bisa lanjut. Oke, di sini ada presepan obat digital. Untuk obat non racikan dan racikan itu obat yang berada atau yang dokter punya stok di sini di klinik dokter. Tapi untuk resep manual ini digunakan sebagai resep luar, atau misal kalau dokter tidak punya stoknya di klinik dokter, nanti resep manual ini bisa digunakan untuk pasien bisa beli resep luar gitu, untuk pencatatan resep luar. Oke, misal saja saya contohkan untuk obat non racikan, karena tadi demam, mungkin ada paracetamol jumlahnya 10, harganya sudah terisi ya dok ya. Ini karena dummy jadi ini sirup ya, sirup 1 saja. Ini harga, oke, misal aturan pakai 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Sesudah makan ditambahkan. Oke, ini sudah tersimpan. Lalu kita bisa lanjut.
Kalau statusnya pulang, silahkan diklik pulang, kita bisa melanjutkan. Lalu ini billing tagihannya. Jadi tadi obatnya ada paracetamol, ada tindakan juga tadi 30.000. Lalu ini biaya layanan adalah biaya konsultasi dokternya. Biaya layanan ini bisa disetting di menu pengaturan. Nanti saya jelaskan. Kalau memang ada diskon di sini, dokter bisa menambahkan diskon. Kalau sudah tidak ada tambahan lagi, bisa simpan. Ini konfirmasinya, dokter bisa cek kembali apakah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai bisa disimpan. Oke. Dan rekam medis berhasil disimpan. Bisa terlihat bahwa rekam medis sudah disimpan, dan nomor rekam medis ini tidak berubah kalau memang pasiennya ini sebelumnya sudah pernah didaftarkan. Jadi riwayat pasien itu terrecord seperti itu, daftar rekam medisnya. Oke, ini untuk pengisian rekam medis tadi. Untuk stok, kami stok ada beberapa menu juga. Jadi untuk data stok, dokter bisa melihat di sini ada kode KFA, lalu ada nama itemnya, ada stoknya, satuan, kategori, harga pokok, harga jual, supplier, sama kadaluarsanya. Ini dijual, ini bisa dijual, atau kalau tidak dijual ya bisa di uncheck seperti itu. Kalau ini dijual bisa dijual. Ini data keseluruhan juga bisa diekspor melalui Excel. Caranya untuk menginput data stok ada 2 step. Jadi stok itu harus melewati 2 step. Kalau memang di stoknya itu belum sama sekali pernah diisi item stok, itu stok atau item tersebut harus ditambahkan ke menu item baru di sini. Nah, ini bisa dipilih kategorinya apakah itu obat atau BHP. Misalkan obat, ini obatnya bisa dicari, misal obatnya ini ya dok, vaksin seperti itu ya dok ya. Nah, sebelumnya belum ada nih item vaksin. Nah, kita mau nambahkan item baru. Nah, ini yang berada di sini ini itu sesuai dengan KFA, yaitu kartu farmasi dan alat kesehatan yang sudah ditentukan oleh Kemenkes dan Satu Sehat. Jadi, ketika di search atau dicari di sini semua sudah otomatis muncul kode item KFA-nya dan juga satuannya. Di sini dokter tinggal hanya menginput harga jualnya saja. Misal harga jualnya itu 90.000 seperti itu ya dok ya. Stok minimum ini stok minimum ketika nanti digunakan untuk menampilkan notifikasi di halaman data stok kalau stoknya sudah mendekati limit seperti itu. Misal stok minimum pemberitahuan kalau misal tinggal 2 nanti akan ada limitnya. Di sini dokter juga tinggal milih suppliernya. Kalau belum ada suppliernya, dokter bisa menambah supplier baru di sini. Misal namanya obat manjur, toko obat manjur, supplier toko obat manjur bisa disimpan. Nah, ini pembeliannya di toko obat manjur, dokter langsung bisa simpan. Nah, kembali ke data stok. Nah, di sini item baru yang tadi sudah disimpan, stoknya belum diinputkan karena tadi masih menambah itemnya saja. Nah, step kedua adalah dokter tinggal klik pembelian, lalu nomor faktur sudah terisi otomatis, tanggal pembeliannya sudah terisi otomatis pada tanggal tersebut. Bisa dipilih suppliernya tadi kan dari toko obat manjur seperti itu. Bisa tambah itemnya tadi vaksin. Kode item satuannya sudah terisi, misal belinya jumlah 5 seperti itu. Harga beli satuannya dari sana misal 60.000. Oke, tanggal kadaluarsanya contohnya dipilih Januari 2027. Oke, di sini sudah ditambahkan. Dan untuk pembelian baru ini itu bisa banyak yang diinput. Kalau item baru kan satu-satu karena memang
itu menginput item baru yang bener-bener masuk dalam sistem. Kalau pembelian baru nih ya dalam satu nota itu pembeliannya apa aja gitu. Kalau sebelumnya item itu sudah tersimpan di data stok, maka dokter tinggal tambah aja di pembelian baru gitu. Jadi tidak perlu menambah item baru, tinggal ke data pembelian ini untuk menginput data pembeliannya seperti itu. Jadi ini bisa bisa berbanyak gitu sesuai dengan notanya. Kayak ini tadi kan sudah tersimpan, misal dokter juga beli domperidon seperti itu dalam toko yang sama, jumlahnya 50 yang dibeli, harga belinya mungkin ada perubahan, sebelumnya dari 256 jadi 300 seperti itu. Harga jualnya mungkin bisa dinaikkan karena harga belinya naik, bisa dinaikkan 500. Tanggal kadaluarsanya misal di 2025 Desember, bisa ditambahkan juga. Jadi dalam satu pembelian ini bisa banyak barang seperti itu kan. Biasanya satu nota kan untuk pembelian itu kan, satu nota bisa banyak barang gitu. Jadi kalau misal cuman yang dibeli 2 ini bisa tinggal simpan, konfirmasi, oke. Nah ini sudah masuk ke data pembelian dan kita cek stoknya tadi. Di data stok untuk vaksin tadi dari 0 sudah tertambahkan 5 seperti itu di sini. Oke, ini sudah clear untuk cara menambah stoknya. Untuk stok of name ini juga stok of name ketika ada stok yang berbeda antara di sistem dan fisiknya gitu. Misal kita mau revisi stok paracetamol sirup seperti itu. Di sistem kan -7, padahal realnya itu ada 2 seperti itu dok. Itu nanti bisa di stock of name aja, ternyata realnya 2. Bisa simpan. Mungkin lemot. Coba sinarizin ini, misal jumlahnya ternyata 10 seperti itu ya. Ini realnya 10 tapi ditulisnya di sini 100, bisa kita stock of name. Nah, oke. Ini sudah berhasil menyimpan, sudah terupdate. Ini terupdate paling bawah. Tadi nih dari 100 sudah menjadi 10, sudah berubah menjadi 10. Oke. Jadi seperti itu untuk stock of name. Untuk data supplier seperti biasa untuk menambahkan supplier baru saja. Menu selanjutnya kelayanan dokumen. Di layanan dokumen ini dokter bisa mencetak atau mendownload seperti data pasien. Caranya cukup mudah, tinggal search aja, langsung melihat pratinjau langsung bisa cetak. Sama resume medis juga, caranya juga sama. Surat-surat pun juga hampir-hampir sama, tinggal search nama pasien. Lalu ini kalau sudah terregistrasi biasanya sudah otomatis, tinggal mungkin kalau menambahkan keterangan, misal keterangan untuk tes BUMN seperti itu. Untuk tujuan pembuatan surat sehat untuk melamar pekerjaan. Nah ini sudah terisi secara otomatis, nanti tinggal cetak saja. Sama pula dengan surat sakit. Surat sakit pun juga sama, hanya beberapa step saja. Set nama pasien, lalu ini tinggal ini memilih mau istirahat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misal dari tanggal 1 hingga tanggal 3. Nah, di sini sudah terisi juga secara otomatis, langsung bisa dicetak. Seperti itu. Surat rujukan pun
juga sama. Namun untuk surat rujukan itu nanti akan muncul ketika memang pasien tersebut di status rekam medisnya memang statusnya surat rujukan. Kalau misal tidak ada pasien yang statusnya rujuk, ya mau dicari sebagaimanapun tidak akan muncul seperti itu. Jadi semua sudah terotomisasi. Selanjutnya di menu laporan juga hampir-hampir sama. Ada laporannya di sini ada laporan pendapatan, pembelian, keuntungan, pemakaian stok dan BHP dan penyakit. Jadi tinggal pilih saja, dicari periodenya dari 26 misal sampai hari ini. Misal dipilih semua supplier. Nah, nanti akan terlihat semuanya seperti itu. Sama pun juga yang lainnya, ini tinggal klik aja, pilih tanggal periodenya. Ini secara default sih 1 bulan paling panjangnya seperti itu. Nah, ini laporan pemakaian obat dan BHP dan juga laporan penyakit. Nah, khusus laporan penyakit ini kalau diekspor nanti bentuknya adalah laporan penyakit sesuai dengan LB1 SP3 ya, yang biasanya itu dilaporkan ke Dinkes atau ke Puskesmas seperti itu. Nah, ini untuk menu utamanya. Ada menu lainnya seperti menu pengaturan. Ini juga tidak kalah penting. Menu pengaturan ini digunakan untuk pengisian profil user seperti nama lengkap, email, nomor telepon, NIK user, SIP dokter, jenis kelamin, tanggal lahir, dan juga alamat, serta yang tidak kalah penting dokter harus mengisikan biaya layanannya. Kalau nanti ini tidak diisikan, nanti biaya layanan atau konsultasi tadi yang ada di rekam medis itu tidak akan tersimpan atau nominalnya akan kosong. Untuk klinik jangan juga sampai terlewatkan karena ini juga sangat penting untuk integrasi satu sehatnya, yaitu di sini dokter diwajibkan untuk mengisi kode registrasi Fasiankes. Kode Fasiankesnya ini digunakan untuk kita bantu bridging ke status satu sehatnya sudah terhubung atau belum. Kalau nanti dokter tidak mengisi kode Fasiankes, ya kita tidak bisa membantu untuk menghubungkan ke satu sehat karena untuk menghubungkan atau koneksi dengan satu sehat ini kita membutuhkan kode registrasi Fasiankes di sini seperti itu. Jadi tidak boleh terlewatkan untuk mengisi kodenya ini, nama kliniknya dan juga identitas yang lainnya di sini. Untuk ini biasanya akan ditampilkan di kepala surat ya, kepala surat di layanan dokumen yang tadi sudah kita bahas seperti itu. Kalau memang dokter belum mempunyai kode registrasi Fasiankes, di sini juga sudah ada caranya yaitu dokter bisa klik ini. Jika kode Faskes tidak ditemukan atau belum mempunyai kode Faskes, dokter bisa mendaftarkan Fasiankes di sini. Tinggal klik aja, nanti akan diarahkan ke pendaftaran Fasiankes di portalnya Kemenkes seperti itu. Oke, selanjutnya menu berlangganan. Nanti kalau misal dokter melanjutkan subscription langganannya, dokter tinggal memperbarui langganan lewat aplikasi juga, lewat sistem kita ini. Caranya dengan perbarui langganan, di sini dokter tinggal mengklik mana skema pembayaran yang ingin dipilih. Untuk paket standar ini per bulan hanya 69.000 kalau skema pembayarannya per bulan. Kalau skema pembayarannya tahunan itu cukup membayar 599.000 per tahun ya, itu which is diskon 27%. Atau kalau dihitung-hitung nih dok, jauh lebih hemat, jatuhnya dalam 1 bulan tuh hanya membayar 49.000 sekian gitu, jadi tidak lebih dari 50.000, jadinya jatuhnya lebih hemat seperti itu. Nanti tinggal aja klik berlangganan, lalu dokter
akan diarahkan ke menu pembayaran. Nanti tinggal pilih mana menu pembayaran yang ingin dokter pilih, apakah melalui transfer, QRIS, GoPay dan lain sebagainya, seperti itu. Nanti tinggal pembayaran saja. Misal saya contohkan untuk QRIS seperti itu ya. Nanti tinggal dokter scan aja barcode ini untuk pembayaran melalui QRIS. Seperti itu. Nanti kalau sudah pembayaran biasanya langsung otomatis berhasil dan dokter bisa melanjutkan berlangganan seperti itu. Kalau belum membayar nanti ada notifikasi menunggu pembayaran seperti ini, seperti itu dok. Untuk cara subscription atau berlangganan. Untuk bantuan jika dokter mengalami kendala bantuan dalam menggunakan sistem kami bisa memberikan bantuan. Dokter tinggal klik di sini hubungi kami untuk bisa refer ke pusat bantuan kami melalui WA, seperti itu. Seperti itu langkah-langkah atau fitur-fitur yang ada dalam sistem kami Mitra Medis. Kalau tinggal logout, silakan logout. Nanti dokter sudah logout di menu Mitra Medis. Jika ada kendala, pertanyaan ataupun apapun itu, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami, menghubungi CS kami. Kita akan memberikan bantuan semaksimal mungkin dengan senang hati. Jadi dokter tidak perlu khawatir. Untuk itu karena sudah selesai untuk demo pada siang hari ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas antusiasme dokter untuk mendengarkan dan memperhatikan demo kali ini. Jika saya ada kesalahan kurang lebih dalam perkataan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada pertanyaan, kendala dan lain sebagainya, dokter bisa hubungi kami di WA official kami. Seperti itu dok, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter.